Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai informasi akuntansi diferensial dalam keputusan investasi yang terdiri dari Ahmad Fatur Rohim, NIM 2019 11367, Jasrika Apriliani Larasati AP, NIM 2019 11380, Adrana Arisa Putri, NIM 2019 11401, Rian Novianto, NIM 2019 11408, dan Ahmad Ilham Mubarak, NIM 2019 11445. Pokok bahasan yang akan kami bawakan yang pertama adalah investasi, yang kedua mengenai informasi akuntansi manajemen, yang ketiga pajak penghasilan dan keputusan investasi, yang keempat biaya kesempatan dan pajak penghasilan, yang kelima kriteria penilaian investasi, yang keenam asumsi yang melandasi present value dan discounted cash flow method, yang ketujuh biaya modal cost of capital, dan yang kedelapan pengambilan keputusan investasi dalam lingkungan manufaktur maju. Selanjutnya ada investasi. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan mendatang. Jenis investasi. Investasi dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment atau INV, pembuangan limbah. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measure profit investment atau biaya iklan R&D. Yang ketiga, investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Yang keempat, ada investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Selanjutnya ada informasi akuntansi manajemen. Dalam pengambilan keputusan investasi tertentu, misalnya penggantian aktif tetap, manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen diferensial yang berupa informasi aktiva diferensial, memberikan ukuran beberapa jumlah dana tambahan yang akan ditanamkan dalam penggantian aktiva tetap tertentu. Informasi pendapatan dan biaya diferensial, memberikan ukuran kenaikan produktivitas yang diperoleh atau penghematan biaya dengan adanya penggantian aktiva tetap yang direncanakan tersebut. Selanjutnya ada pajak penghasilan dan keputusan manajemen. Karena keputusan investasi didasarkan pada arus kas, maka pajak atas laba atau pajak penghasilan merupakan unsur informasi yang ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jika suatu usulan investasi diperkirakan akan mengakibatkan penghematan biaya atau tambahan pendapatan, maka di sisi lain biaya diferensial yang akan menyebabkan tambahan pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam memperhitungkan arus kas keluar dari investasi, perlu diperhitungkan pula tambahan atau pengurangan pajak yang harus dibayar. Rumus laba kena pajak sama dengan pendapatan dikurangi biaya tunai ditambah biaya tidak tunai. Pajak penghasilan sama dengan tarif pajak dikali laba kena pajak. Biaya kesempatan dan pajak penghasilan. 1. Dalam penggantian aktiva tetap, perusahaan akan memiliki kesempatan memperoleh kas masuk dari penjualan aktiva tetap lama dan kemungkinan memperoleh laba atau menderita kerugian dari penjualan aktiva tetap lama tersebut. 2. Laba yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap lama atau selisih antara harga jual dan nilai bakunya juga dikenakan pajak penghasilan. 3. Oleh karena itu, dampak pajak penghasilan akibat laba atau rugi penjualan aktiva tetap yang diganti harus diperhitungkan pula dalam penentuan arus kas. 4. Dalam investasi penggantian aktiva tetap, nilai baku aktiva tetap yang diganti merupakan kas aktiva tetap yang belum didepresiasi. Nilai baku aktiva tetap yang diganti adalah biaya terbenam atau sunk cost. Kriteria penilaian investasi.
1. Investasi dipilih oleh manajemen berdasarkan model pengambilan keputusan yang mendasarkan pada jangka waktu pengembalian investasi atau kemampuan investasi dalam menghasilkan laba. 2. Beberapa metode yang digunakan untuk menilai perlu tidaknya suatu investasi atau memilih berbagai macam alternatif investasi antara lain. 1. Buyback. 2. Average return on investment. 3. Present value. 4. Discounted cash flow. Asumsi yang melandasi present value and discounted cash flow method. Present value method. Keputusan penambahan aktiva tetap. Langkah-langkahnya: 1. Selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial serta dampak pajak penghasilan. 2. Nilai tersebut akan dinilai tunaikan atau NT dengan tarif kembalian tertentu. Jika NT lebih besar aktiva diferensial, maka penambahan aktiva tetap disetujui. Jika NT lebih kecil aktiva diferensial, maka penambahan aktiva tetap ditolak. Keputusan penggantian aktiva tetap. Langkah-langkahnya: 1. Biaya diferensial tunai sama dengan penggantian aktiva tetap dikurang atau ditambah dampak pajak penghasilan. 2. Nilai tersebut dinilai tunaikan atau NT dengan tarif kembalian tertentu. Jika NT lebih besar aktiva diferensial, maka penggantian aktiva tetap disetujui. Jika NT lebih kecil aktiva diferensial, maka penggantian aktiva tetap ditolak. Selanjutnya ada kebaikan dan kelemahan present value method. Kebaikan sebagai berikut. Yang pertama, memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, semua arus kas selama umur proyek investasi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi. Kelemahan. Yang pertama, membutuhkan perhitungan yang cermat dalam menentukan tarif kembalian investasi. Yang kedua, dalam membandingkan dua proyek investasi yang tidak sama jumlah investasi yang ditanamkan di dalamnya. Nilai tunai arus kas bersih dalam rupiah tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Selanjutnya ada discounted cash flow method. Dalam metode ini mencari pada tarif kembalian berapa arus kas masuk bersih harus dinilai ditunaikan agar supaya investasi yang ditanamkan dapat tertutup. Penentuan arus kembalian tersebut dilakukan dengan metode coba-coba atau trial and error, yaitu dengan cara mencari nilai arus kas masuk bersih pada tarif kembalian yang dipilih secara sembarangan di atas atau di bawah tarif kembalian investasi yang diharapkan. Menginterpolasikan kedua tarif kembalian tersebut untuk mendapatkan tarif kembalian sesungguhnya. Selanjutnya ada biaya modal atau cost of capital. Ada dua pengertian biaya modal, yaitu yang pertama biaya modal khusus, yaitu biaya yang berhubungan dengan sumber pembelanjaan tertentu. Biaya modal rata-rata, yaitu rata-rata tertimbang sebagai biaya modal khusus pada saat tertentu. Berikut ini akan dibahas penentuan biaya modal khusus, yaitu biaya modal pinjaman atau cost of debt. Biaya modal pinjaman dihitung dengan cara menentukan tarif bunga efektif setelah pajak. Biaya modal saham istimewa atau cost of preferred stock. Secara legal, saham istimewa menunjukkan hak pemilik atas perusahaan. Secara ekonomis, saham istimewa lebih mirip dengan hutang jangka panjang dibandingkan saham istimewa. Biaya modal saham biasa atau cost of common equity. Jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa adalah tidak tetap, tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh oleh perusahaan dan juga tergantung atas tersedianya kas. Biaya modal rata-rata. Biaya modal rata-rata dihitung dari berbagai biaya modal khusus atau specific cost of capital dengan menggunakan angka penimbangan sebesar proporsi tiap-tiap sumber pembelanjaan dalam total investasi yang akan dilakukan. Pengambilan keputusan investasi dalam lingkungan manufaktur maju.
Dalam lingkungan manufaktur maju, pengambilan keputusan investasi biasanya bersangkutan dengan pergantian mesin dan equipment yang dilakukan dengan mesin dan equipment yang dikendalikan dengan komputer. Kecermatan informasi akuntansi manajemen dibutuhkan oleh manajemen dalam lingkungan manufaktur maju. Pertama, penentuan besarnya investasi. Investasi dalam lingkungan manufaktur maju berwujud pergantian mesin-mesin lama dengan mesin-mesin yang baru yang dikendalikan dengan komputer atau berupa perluasan usaha dengan menambahkan mesin-mesin berteknologi maju yang dikendalikan dengan komputer. Kedua, penaksiran arus kas masuk selama umur investasi. Penaksiran arus kas masuk dalam lingkungan manufaktur tradisional lebih sederhana dibandingkan dengan penaksiran arus kas masuk dalam lingkungan manufaktur maju. 3. Nilai residu. Nilai residu seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan investasi. Alasannya yang seringkali dipakai adalah ketidakpastian mengenai jumlahnya, sehingga menyulitkan penaksiran. 4. Discount rate. Dalam teori, jika arus kas masa yang akan datang dapat diketahui dengan pasti, diskon rate yang benar adalah sebesar biaya modal perusahaan atau firm cost of capital. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan mau ditanyakan, bisa tanyakan di forum Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.